Hai semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan ide jualan modal receh untuk yang gak recehan, modal seuprintasinya selangit. Di sini saya bikin otak-otak ayam dari 200 gram daging ayam ya teman-teman. Hasilnya sebanyak ini dan segembul-gembul ini. Teman-teman bisa jual harga 1000-an, dijamin laris manis dan bikin anak bolak-balik lagi karena rasanya yang seenak itu. Nah, buat teman-teman yang mau tahu bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak terus videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, langkah pertama, siapkan daging ayam. Ini saya pakai ayam filet ya teman-teman, sebanyak 200 gram. Untuk harga setengah kilonya itu 20.000. Saya pakai 200 gram aja ya teman-teman. Lalu saya taburin juga dengan bawang goreng dari 2 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih yang udah digoreng. Lalu di sini saya menggunakan 3 centong sayur es batu atau setara dengan 1 gelas belimbing. Lalu tambahkan juga 1 butir telur. Lalu kita chopper atau kita blender hingga benar-benar halus dan juga lembut. Nah, kalau udah lembut seperti ini, lanjut kita sisihkan dulu pisaunya. Nah, kita tambahkan dengan tepung pertepungan ya teman-teman. Di sini ada tepung kanji. Ini saya pakai 10 sendok makan. Tepung kanji tidak terlalu peres ataupun terlalu munjung, atau setara dengan 100 gram ya teman-teman. Untuk tepung terigunya di sini saya pakai 3 sendok makan. Sama ya teman-teman, tidak terlalu peres ataupun terlalu munjung. Lalu saya tambahkan juga garam 1 sendok teh, lada bubuk. Jangan lupa kasih mecin. Lalu kita tambahkan lagi sedikit gula. Lalu tambahkan lagi dengan penyedap rasa. Nah, jangan sampai ketinggalan, kita tambahkan baking powder sebanyak 1 sendok teh. Kita kasih irisan daun bawang secukupnya. Lalu 2 sendok makan santan kara. Nah, kalau udah kita aduk hingga benar-benar tercampur merata. Di sini nggak usah ditambahkan air ya teman-teman. Kita aduk aja hingga tercampur rata, kurang lebih teksturnya seperti ini. Ini teksturnya udah pas banget, tidak terlalu kental ataupun encer banget. Nah, kalau udah kita siapkan plastik segitiga. Nah, supaya nanti lebih mudah untuk mencetaknya. Jangan lupa dicicipin ya teman-teman, untuk rasanya bisa disesuaikan selera. Ini rasanya udah pas banget. Tadi kurang garam ya teman-teman, saya tambahkan sedikit lagi. Pokoknya kalau bikin makanan jangan lupa untuk diicip-icip ya teman-teman, sesuaikan selera aja. Untuk resep lengkapnya nanti saya akan tulis semua di deskripsi dengan lengkap. Nah, kalau udah, siapkan minyak panas yang udah dipanasin. Nah, lanjut kita potong ujungnya seperti ini. Jangan lupa siapkan tusukan es krim ya teman-teman. Ini saya menggunakan tusukan es krim karena lebih mudah untuk membentuknya. Kalau menggunakan tusukan sate gimana? Saya udah coba teman-teman, jatuh-jatuh, kurang menahan beban gitu ya teman-teman. Jadinya lebih bagus menggunakan cetakan es krim. Nah, kalau nggak dicetak gimana? Boleh, nggak usah dicetak, langsung dipelototin, lalu dipotong menggunakan sendok ataupun spatula. Atau mau digoreng tanpa tusukan itu juga boleh ya teman-teman, sesuai selera aja. Nah, kita akan bentuk, karena kita mau jual harga 1000-an, jadinya kita
ngemencetnya itu biasa aja ya teman-teman, jangan terlalu nekan banget, nanti jadinya terlalu ketebalan. Ini nanti kalau digoreng hasilnya gembul-gembul gitu teman-teman. Di sini saya menggunakan api sedang ya teman-teman, karena nanti saya akan simpan separohnya di dalam kulkas atau di freezer gitu ya teman-teman. Kita goreng setengah matang aja, nah kurang lebih seperti ini. Kalau udah mengapung gitu ya teman-teman, kalau udah matang atau ibaratnya udah matang tapi belum kecoklatan, kita angkat. Nah seperti ini, dia tuh udah matang tapi tuh tidak kering gitu ya teman-teman. Jadinya kita nanti bisa disimpan di dalam freezer lebih lama lagi buat stok ini ya teman-teman ceritanya. Atau sebagai contoh ya, kalau teman-teman mau jual gitu ya teman-teman, nanti tinggal digoreng aja yang tadi yang udah kita goreng setengah matang, jangan digoreng saat kayak gini. Nah nanti lebih simpelnya gitu teman-teman untuk cara menyajikan atau cara menjualnya ya. Nah tadi yang setengah matang udah selesai, kita goreng. Ini yang matang ya teman-teman. Nah untuk cara menggorengnya itu kita goreng hingga nanti warnanya tuh kuning kecoklatan. Nah ini udah kuning kecoklatan, udah matang, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Nah ini dia sempol ayam ala Nali punya vlog udah jadi. Untuk satuan ini teman-teman bisa jual dengan harga 1000-an teman-teman. Ini aromanya tuh wangi banget, untuk rasanya ini gurih banget. Teman-teman kalau mau dijual ini bisa dijual dengan harga 1000-an ya teman-teman. Bisa buat stok di frozen juga, freezer gitu teman-teman. Untuk cara menyajikannya bisa menggunakan saus seperti ini, saus cocolan gitu ya teman-teman. Pokoknya ini recommended banget, rasanya enak banget, lembut dan renyah di luar, lembut di dalam. Pokoknya ini resep recommended banget buat ide jualan. Dan rasanya tuh enak banget, mantuliti banget. Nah ini tadi yang tidak kebagian tusukan es krim gitu teman-teman, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini juga sama-sama enak ya teman-teman. Ini bisa dipakai tusukan es krim ataupun tidak, itu sama aja rasanya enak banget. Dijamin teman-teman cobain resep ini gak bakalan kecewa, karena rasanya tuh seenak itu, bisa buat cemilan atau buat ide jualan. Dengan modal tidak nyampe 20.000, ini menghasilkan 70 pieces, bisa dijual dengan harga 1000-an. Dijamin modal receh, untungnya gak recehan, modal seuberitasinya selangit. Nah buat teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen channel YouTube Nali punya vlog, dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel Nali punya vlog. Di video kali ini saya membuat sempol ayam sesuai dengan requestan kalian. Bikinnya mudah banget, simple banget, rasanya super premium. Dari 300 gram daging ayam jadinya sebanyak ini. Cocok buat cemilan atau buat ide jualan. Dijamin modal receh, untungnya gak recehan, modal seuberitasinya selangit. Nah buat teman-teman yang mau tahu bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak terus videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa bantu subscribe, like, komen channel YouTube Nali punya vlog, dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah langkah pertama, siapkan ayam. Di sini ayam saya pakai ayam fillet sebanyak 300 gram. Ini saya potong kecil-kecil.
Teman-teman bisa menggunakan chopper ataupun blender juga bisa ya teman-teman. Lalu kita tambahkan juga bawang goreng setara dengan 2 siung bawang putih dan juga 2 siung bawang merah kita iris tipis-tipis. Lalu kita tambahkan es batu sebanyak 3 centong atau setara dengan 1 gelas belimbing ya teman-teman. Lalu kita blender atau chopper sampai benar-benar halus dan juga lembut. Nah, buat teman-teman yang masih bertanya kenapa harus menggunakan es batu, ini wajib banget menggunakan es batu ya teman-teman, supaya nanti hasilnya padat dan juga kenyal. Nah, kalau udah halus dan lembut seperti ini, kita tambahkan dengan 3 sendok makan tepung terigu, lalu 1 sendok makan tepung beras, 10 sendok makan tepung tapioka, atau setara dengan 100 gram tepung tapioka ya teman-teman. Untuk resep lengkapnya nanti saya akan tulis semua di deskripsi dengan lengkap. Nah, kita aduk. Lalu kita tambahkan seasoning seperti lada bubuk secukupnya, penyedap rasa setengah saset, garam, mecin, dan juga sedikit gula pasir. Lalu kita aduk hingga benar-benar tercampur merata. Jangan ditambahkan air ya teman-teman. Nanti kalau udah tercampur dia teksturnya seperti ini. Nah, kental seperti ini, nggak usah khawatir. Nanti kita akan tambahkan lagi dengan 1 butir telur untuk pengenyalnya ya teman-teman. Nah, nanti dia teksturnya tidak terlalu kekental banget. Nanti dia akan lebih kesedang gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mengaduknya masih agak kekentalan, itu bisa tambahkan 2-3 sendok air ya teman-teman. Tapi ini teksturnya udah pas, udah bagus banget. Jadi saya tidak tambahkan air. Lalu di sini saya siapkan tusukan sate ya teman-teman, secukupnya aja. Lalu siapkan sarung tangan yang udah dibasahi dengan air, sama juga sendoknya juga ya teman-teman. Nah, kita pakai setengah sendok makan. Lalu kita gulung-gulung seperti ini. Nah, nanti dia tuh teksturnya tidak lengket, dia lebih mudah dibentuk seperti ini ya teman-teman. Dan jangan lupa siapkan air yang udah mendidih seperti ini. Lalu kita masukkan, kecilkan api kompor. Lanjut kita bentuk sesuai yang kalian inginkan ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau dijual harga 1000-an, bisa pakai secukupnya aja. Di sini saya pakai setengah sendok agak munjung gitu teman-teman. Itu agak kegedean kalau dijual harga 1000-an. Jadinya cocoknya tuh dijual harga 5.000 dapat 4. Nah, teman-teman kalau mau jual yang praktis 1000-an satu gitu, bisa agak dikurangin sedikit ya teman-teman. Dijamin kalian kalau cobain resep ini tuh nggak bakalan kecewa ya teman-teman, karena rasanya tuh seenak itu, daging banget, walaupun hanya menggunakan 300 gram daging ayam. Ini resepnya itu recommended banget, rasanya enak banget, premium banget. Dijamin teman-teman gak kecewa dengan resep yang satu ini. Nah, untuk cara membuatnya teman-teman bisa lihat di video ini ya. Nah, lakukan kesemuanya hingga semua selesai. Nah, ini yang terakhir. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau udah kita gedekan api kompor. Nah, kita akan rebus hingga benar-benar mendidih atau mengapung. Nah, kalau udah mengapung, nandain sempolnya itu udah matang ya teman-teman. Gunakan api besar nggak apa-apa. Nah, ini udah mendidih ya teman-teman, dan udah pada mengapung, udah matang. Lanjut kita tiriskan. Wow, ini hasilnya banyak banget teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Lanjut aja kita akan goreng ya teman-teman.
Nah, untuk menggorengnya di sini aku udah siapin 1 butir telur, setengah gelas air dan juga tepung kanjinya itu 1 sendok munjung. Saya kasih garam dan juga penyedap rasa. Kita kocok hingga benar-benar tercampur rata. Nah, kalau udah kita masukin si sempolnya itu langsung kita goreng. Nah, untuk pencelupannya ini kita cukup 2 kali aja ya teman-teman. Nah, untuk resep celupannya ini saya tambahkan air lalu tambahkan tepung tapioka supaya nanti hasilnya lebih banyak ya teman-teman dan juga lebih menguntungkan. Itu tips dan trik membuat celupan sempolan ya teman-teman. Untuk resep lengkapnya nanti saya akan tulis semua di deskripsi dengan lengkap. Nah, kalau teman-teman udah berhasil bikin sembolnya, jangan lupa komen di bawah ya. Semoga buat teman-teman yang mau jualan tetap sukses selalu, berkah selalu. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah support channel saya sampai sejauh ini. Mohon maaf jika komennya kadang ada yang kebaca ataupun tidak ya teman-teman, sebenarnya saya baca. Pokoknya saya terima kasih banget buat teman-teman yang udah dukung channel saya sampai sejauh ini ya teman-teman. I love you so much. Pokoknya teman-teman berkah selalu, sehat selalu, berkah barokah pokoknya. Amin. Nah, kita akan goreng hingga benar-benar matang sampai warnanya itu kuning kecoklatan. Nah, ini udah matang ya teman-teman, udah kuning kecoklatan, angkat dan tiriskan. Nah, ini dia sempol ayam ala Nali Punya Vlog udah jadi. Kelihatan banget ya teman-teman dari tekstur pentolnya itu bukan hanya sekedar kayak sempol gitu teman-teman, lebih kayak ke bakso gitu ya teman-teman. Dan ini resepnya itu saya rekomendasikan 100% karena rasanya tuh seenak itu, sedaging itu. Dan ini bisa kalian jual harga 1000-an atau 5000 dapat 4 kalau teman-teman mau ke yang besarnya kayak saya bikin seperti ini ya teman-teman. Ini kalau jual 1000-an terlalu kebesaran, lebih pantasnya itu dijual 5000 dapat 4. Nah, kalau mau jual 1000-an bisa agak kecilin lagi ya teman-teman. Nah, ini saya kasih lihat yang tanpa digoreng ya teman-teman. Dari teksturnya aja udah kelihatan ya teman-teman kalau ini tuh daging banget. Nah, teman-teman kalau udah cobain jangan lupa komen ya. Aku yakin teman-teman akan suka dengan resep yang satu ini. Nah, kalau udah berhasil jangan lupa di-share supaya lebih berkembang dan juga lebih bermanfaat lagi buat semua orang. Nah, di sini ya teman-teman, anak saya tuh rewel banget, tidak bisa disambi ya teman-teman. Jadi tidak bisa bikin tutorial sambalnya, tapi ini pakai sambal kayak gini aja ini udah enak banget. Langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, gurihnya pas, bumbunya pas. Tuh lihat teman-teman, ini hasil dalamnya tuh padat banget, ini tuh enak banget. Pokoknya itu recommended banget ya teman-teman. Ini mantul banget. Dijamin kalau buat ide jualan insya Allah jadi berkah barokah buat teman-teman. Dijamin laris manis karena rasanya tuh seenak itu. Dan ini juga bisa di frozen ya teman-teman, di dalam kulkas ini yang tidak digoreng. Itu tahan hingga 1 bulanan lebih kalau di freezer. Kalau di suhu ruang itu bisa tahan hingga 1 minggu. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen channel Nali Punya Vlog, dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.